see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdikiawan yang membahas masalah-masalah seputar leopard gecko. Pada video kali ini kawanku, saya ingin membahas masalah Bang, perawatan saya sudah konsisten, pakan sudah konsisten, pokoknya semuanya itu super konsisten. Kenapa telur leopard gecko saya itu masih saja jelek dan slak ataupun kempes? Oke, sebelum pembahasan ini saya mulai, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cerdikiawan Channel. Oke kawanku, kita langsung saja masuk pada pokok pembahasannya. Oke, lanjut kawanku. Seperti biasa, saya pasti memberikan beberapa sampel kan ya. Ini ada di pinggir sini kawanku, ini ada Sun Glow, di tengah ini ada Diablo Blanco, dan di sisi kanan ini ada Eclipse Ori. Oke, kayak gitu. Nah, sesuai judul ya. Ada yang bertanya subscriber saya itu, Bang, saya udah konsisten, pakannya udah oke, gatlutnya pun juga oke, feeding time-nya, waktu dan jaraknya pun sudah oke. Tapi kenapa telur leopard gecko saya itu selalu rusak, selalu kempes, selalu jelek, gak bisa diinkub, Bang? Itu sebabnya ada di mana, Bang? Oke. Nah, di sini kan ada sampel kawanku. Ini sampel 3 leopard gecko yang udah pada nelor tapi semuanya gagal total. Oke. Kalau saya jumlah kawanku, di tahun ini ada 100 lebih telur saya itu, telur leopard gecko saya itu banyak yang selak daripada yang bagus. Oke. Lah, kejadian ini semua itu tidak mungkin terjadi pada pemula. Walaupun breeder sekalipun pasti akan mengalami hal yang seperti ini. Telur geckonya itu banyak gagal. Saya pun juga mengalami. Jadi kenapa saya membuatkan videonya? Oke. Nah, di sini kawanku kita kenalan dulu ya. Nah, di sini ada leopard gecko Sun Glow ya. Sun Glow ini masuk dalam gen polygenic combo ya. Di dalam Sun Glow ini ada super hypo tangerine plus albino ya. Oke, kalau albinonya tramper ya berarti Sun Glow-nya ini line tramper. Kalau albinonya bell berarti Sun Glow-nya line bell. Berhubung ini line-nya tramper, pasti matanya mata tramper seperti ini. Oke. Nah, ini mata tramper kawanku. Nah, ini Sun Glow. Nah, selanjutnya ini ada yang ketiga, ini ada Diablo Blanco kawanku. Nah, Diablo Blanco ini masuk dalam gen resesif ya. Di sini ada Blizzard, Tramper sama Eclipse. Nah, ini jadinya Diablo Blanco. Oke, kayak gitulah. Di sini saya punya Eclipse. Ini Eclipse-nya ini ori, dan pastinya kalau Eclipse matanya itu kawanku, matanya full hitam seperti ini. Oke, ini Eclipse. Lah, dari 3 gecko ini kawanku ya, gecko ini udah pada nelor ya, tapi telurnya itu gagal semua. Gak mungkin saya memberikan contoh telur yang udah gagal kawanku, gak mungkin ya. Saya cuma mengambil beberapa sampel 10 telur aja yang gagal. Bang, kenapa bisa gagal? Perawatan saya udah super konsisten, Bang. Saya udah ikutin abang semuanya. Saya udah pakannya bagus, gatlutnya bagus ya. Satu yang harus kawanku pahami semuanya, kenapa tetap tetap telurnya itu tetap jelek ataupun selalu rusak. Faktor yang paling penting itu kawanku adalah perhatikan juga suhu leopard gecko di dalam kandang leopard gecko ataupun suhu ruangan ya, dimana kawanku menempatkan leopard geckonya kayak gitu. Contoh seperti saya sebelum masuk musim penghujan ya, farm saya itu sangat-sangat panas sekali kawanku, panas, super panas sekali. Jadi
Kalau kita bayangkan ya seperti ini ya, ini kan ada Diablo Blanco di sini. Lah, ini kandangnya ukuran 5000 ya. Sudah saya kasih ventilasi lubang-lubang seperti ini ya. Ventilasi lubang-lubang seperti ini, ternyata cuaca, suhu ruangan ataupun cuaca lah ya, itu panas banget ya. Kalau udah ditutup seperti ini ya, lah ditutup seperti ini pastinya suhu di dalam ini memuai kawanku, memuai pastinya panas. Nah, dan juga akan diserap oleh tubuh leopard gecko kalau kita berbicara suhu ya, karena leopard gecko ini bisa aman ya ketika mendapatkan suhu yang sedang. Suhu yang sedang itu bagaimana bang? Suhu yang sedang itu kawanku, panas ya tidak terlalu panas, dingin ya tidak terlalu dingin, sedang-sedang lah. Biasanya kalau suhu-suhu di kota saya itu yang cukup ya, berkisaran 28, 29, 30. Itu suhu yang pas untuk leopard gecko. Kalau udah suhu itu 34 ke atas itu udah panas banget. Sedangkan kandang saya ini sudah saya kasih ventilasi lubang-lubang seperti ini kawanku, nggak terlalu banyak ya, kayak gitu. Nah, ini tetap suhunya itu tembus, suhunya panas di dalam kandang. Jadi ketika leopard gecko itu kawin ataupun memproses telur di dalam tubuhnya ya, itu telurnya bisa lembek ataupun telur itu panas banget lah ya. Kalau kita berbicara panas ya, suhu yang panas, manusia aja kawanku kalau udah suhu panas pasti badannya itu udah gak enak. Oke, pasti ada yang diare ataupun flu ataupun bagaimana segala macam. Oke, lah ini kawanku, perhatikan juga suhunya ya, kayak gitu. Apabila kawanku mempunyai kandang, lubangi, kasih ventilasi yang cukup ya, kasih ventilasi yang cukup sekiranya gecko itu nyaman. Ventilasi saya udah cukup bang, tapi kenapa kok suhunya tembus? Lah kalau suhu kawanku ya mau bagaimana, kita harus mengakalinya dengan cara memberinya kipas ya di farm kita, ataupun kita apa namanya itu, ketika malam hari ketika suhu itu terlalu dingin, lampu penempatan gecko itu jangan dimatikan supaya ada suhu hangat yang masuk kayak gitu. Jangan pas sampai terlalu dingin banget ataupun terlalu panas banget kayak gitu. Oke, jadi gecko itu aman-aman aja ketika nanti dikawinkan dan menghasilkan telurnya. Oke, saya sendiri kawanku mengalami ya, pasti semua breeder mengalami telur yang pada rusak. Contohnya saya udah apa namanya ya, merecord video telur-telur yang udah rusak ya, kawanku bisa saksikan sendiri. Oke kawanku, seperti yang saya jelaskan tadi, ini contoh telur yang selalu rusak ya, yang selak, yang kempes seperti ini. Nah penampakannya seperti ini kawanku, ini yang pertama. Nah ini juga yang kedua, kempes seperti ini. Ini dikarenakan suhu. Oke, ini suhu, ini udah tidak bisa diingkup lagi kawanku. Kalau udah penampakannya seperti ini percuma ya, karena visual yang bagus itu kenceng. Nah ini yang ketiga. Nah sama semuanya kempes seperti ini kawanku, padahal makan oke, perawatan oke ya, gatluk juga oke, tapi ya seperti itu. Nah ini yang keempat. Nah ini yang keempat kawanku, juga langsung kempes juga ya, mungkin karena suhu tubuh gecko itu panas ya di farm saya sebelum masuk musim penghujan. Oke, nah itu. Nah ini yang kelima, juga kempes juga, visualnya ya seperti ini kawanku. Bagi yang bertanya apakah masih bisa diingkup bang, lah kalau sudah seperti ini udah gak bisa diingkup. Oke, karena ini udah lembek seperti ini. Nah ini yang kelima kawanku. Dan yang terakhir, nah ini yang terakhir juga sama semua. Telur-telur gecko saya itu banyak yang selak karena suhu yang panas, walaupun sudah diberikan perawatan yang udah maksimal ya. Gatluknya juga, jadi ya kalau dipikir ya 6 biji seperti ini kawanku, eman-eman lah ya, tapi nggak masalah, it's okay. Ini yang selanjutnya, yang baru-baru ini kawanku, lah itu juga langsung selak juga seperti itu, langsung kempes, ada isinya tapi gak terlalu kenceng ya, visualnya udah kayak gitu. Jadi kalau udah seperti ini kawanku, sudah
relakan aja, dibuang aja, gak usah diingkup, gak bisa diharapkan lagi. Oke, nah seperti ini kawanku. Ini pasti semua breeder akan mengalaminya, pasti itu. Dan selanjutnya ini juga kawanku, ini bukan telur yang sama, ini telur yang berbeda. Ini telurnya Diablo Blanco ya, yang saya tunggu-tunggu juga, tapi malah langsung selak seperti ini juga, kempes ya, nggak bisa diingkup nih kalau seperti ini. Nah ini visual telur yang udah jelek seperti ini kawanku, kalau keluar dari gecko-nya ya. Jadi seperti ini, suhu tubuh gecko itu panas dalam kandangnya. Oke kawanku sudah menyaksikan kan telur-telur yang udah rusak itu ya. Itu 10 biji ya, 10 biji ya. Itu kan eman-eman tuh, kalau itu jadi gecko lah udah banyak kayak gitu. Itu masih sebagian kawanku, kalau saya jumlah selama 1 tahun ini itu 100 telur, itu banyak yang rusak, 160 kalau gak keliru. Saya gak mungkin memvideokan semuanya kayak gitu. Saya sampai sedih, kenapa kok telur itu pada rusak. Karena apa? Di Madura suhunya itu kawanku panas banget sebelum masuk musim penghujan. Jadi ya wis, mau bagaimana lagi, gak masalah. Saya sudah merehab farm saya supaya ketika ada suhu panas tapi suhu itu akan tetap dingin yang didapatkan leopard gecko semua peliharaan saya. Oke, mungkin hanya itu kawanku. Jadi kawanku gak usah bingung ya, gak usah bingung, apalagi sekarang udah kadang hujan ya, pasti gecko itu nelurnya itu bagus ya. Jadi gak usah bingung, walaupun saya udah porsinya udah bagus bang, selama gecko betina saya hamil porsinya udah dinaikin bang, telurnya udah bagus bang, kenapa kok masih telurnya rusak? Yaitu kawanku, suhu, hati-hati pada suhu dan dimana kita menempatkan gecko kita. Oke, ya mungkin hanya sekian kawanku video singkat dari saya ya, yang berbicara masalah keluhan subscriber saya, kenapa telurnya itu selalu selak kayak gitu. Saya pun selaku breeder sama mengalami telur yang jelek juga kawanku, jadi saya buatkan videonya. Oke, gak usah khawatir, yang namanya sebuah perjalanan pasti akan nyampe juga pada yang baik-baik lah ya. Gak mungkin lah telur itu akan terus-terusan rusak ataupun selak, gak mungkin. Oke, yang penting kita tetap konsisten, jangan pernah putus asa ya. Walaupun telur leopard gecko kita itu selalu rusak, pasti ada masanya, entah masa susah ataupun masa sedih, pasti gak akan sedih terus, pasti ada masa bahagianya. Telur geckonya bagus-bagus semua dan netes semuanya. Oke, mungkin hanya ini kawanku video singkat dari saya yang membahas masalah seputar telur leopard gecko yang selalu rusak ya. Sebelum video ini saya akhiri, tidak ada salahnya kawanku semuanya bantu subscribe, like, comment, and share, dan juga aktifkan loncengnya supaya kawanku semuanya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Vicky Cendekiawan Channel. Salam pencinta gecko Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.